Kali ini gue akan bahas pereksekusian lagi, karena lo asik banget kayaknya lihat yang berbau-bau gore. Tapi buat lo nggak suka gore, lo berada di channel yang tepat, karena ini adalah channel spoiler yang nyata dan real terjadi di dunia kita ini. Sampai-sampai lo nggak bakalan percaya dan beranggapan video gue dibuat-buat, padahal itu nyata. Tapi sebelum kita ke kronologinya, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan tombol notifikasi bel di bawah ini supaya tidak ketinggalan seputar kasus gore, kriminal, dan disturbing. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kasusnya. Pada tahun 2014 ada seorang manusia bernama David Roel Figueroa aka Aguero. Dia adalah orang pencipta kartel Santa Rosa de Lima. Adalah organisasi kriminal yang berbasis di negara bagian Guahu serta hadir di Misan dan Quima. Kita singkat saja yakni kartel CSRL. Nama kartel ini mengacu pada kota Santa Rosa de Lima yang terletak di negara bagian Guan. Disinilah kartel itu terbentuk. Mereka adalah kartel lokal yang lebih kecil, dan yang membedakan mereka dari geng saingannya adalah cara mereka memperoleh pendapatan, terutama sumber pendapatan utama CSL adalah pencurian bahan bakar dan pemerasan. Padahal mereka ikut serta dalam distribusi narkoba. Hal ini bukanlah salah satu penghasil uang utama mereka, sehingga CSRL selama bertahun-tahun menjadi sasaran penegak hukum dan bahkan disebutkan secara tidak langsung oleh Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berperang dengan kartel narkoba. Namun pencurian bahan bakar tidak akan ditoleransi. Matinya CSRL menunjukkan bahwa aktivitas kriminal tertentu ditoleransi. Tetapi ketika mengatakan kelompok kriminal mulai mengacaukan uang pemerintah, kemudian segalanya mulai menjadi berantakan, mereka pasti melakukannya untuk CSRL. Selama beberapa tahun pertama, kartel tersebut tidak terdeteksi radar. Mereka hanyalah sebuah organisasi kriminal kecil yang dikelola secara lokal yang meskipun penuh kekerasan tidak membawa banyak pengaruh. Dengan segera mereka membuat bahan bakar pencurian. Kelompok kriminal utama mereka tidak banyak yang diketahui tentang pendiri kartel CSRL, yakni Aguero, tetapi dikatakan bahwa dia adalah mantan komandan polisi di negara bagian Chiapas dan dikatakan memiliki hubungan dengan Letas sebelum Teta pecah dan berubah menjadi organisasi kriminal yang berbeda. Karena alasan apapun, sampai pada tahun 2017 David Roel Figueroa menyerahkan kepemimpinan kartel kepada seorang pria yang dikenal sebagai Palu Godam El Maro Jose Antonio Yopes Ortiz. Kartel pada tahun 2017 akhirnya akan menjadi berita utama karena di bawah kepemimpinan baru mereka akan meningkatkan operasi pencurian bahan bakar dan kemudian mengancam gas lokal stasiun untuk membeli bahan bakar dari mereka atau menanggung akibatnya. El Maro, pemimpin geng bandit dengan kultus kepribadian dan tangan besi, banyak yang menggambarkan dia sebagai orang yang impulsif dan terlalu emosional daripada ketenangan yang dingin, dan mengumpulkan sifat kekerasannya yang tidak menentu dan cara di mana dia memperoleh kekayaannya dengan sangat cepat, menjadikannya salah satu pemimpin kartel yang paling dicari di Meksiko antara tahun 2017 sampai 2020. Sebagaimana disebutkan bahwa pengembalian keputusan bukanlah kekuatannya, dan pada tahun 2017 akan lebih bijaksana jika CSRL mencari aliansi dengan kartel lokal yang beroperasi di area tersebut untuk memberikan lapisan perlindungan lain bagi organisasinya. Namun dia malah memilih untuk menyatakan perang terhadap kartel CGNG yang juga telah menaruh perhatian pada pencurian bahan bakar di negara bagian Guan. CGNG tidak pernah mundur dari pertarungan dan segera menyerang CSRL dalam pertempuran berdarah yang masih terjadi hingga hari ini. Awalnya CSRL terbukti menjadi pendukung selain CGNG di Guan. Akhirnya mereka mengetahui keadaan dan berhasil meluncurkan operasi penyergapan terhadap bisnis CGNG.
dan rumah persembunyian dalam satu klip yang luar biasa yang ditangkap di GoPro, peringatan oleh Sakaros hitman dari CSRL yang telah menyergap toko ban yang merupakan serius depan CJNG di truk pick-up terlihat berhenti di toko sebelum menyemprotkan dengan tembakan. Salah satu pria terlihat membawa serangan Galil S senapan yang memiliki konfigurasi laras pendek, varian yang tampaknya langkah dari EALO. Para lelaki kemudian membersihkan ruang garasi demi ruang point blank mengeksekusi para pekerja. Rekaman itu akan menjadi serangan viral. Seperti ini adalah strategi yang sering dilakukan CSRL saat CSRL sedang bertarung perjuangan yang baik melawan CJNG dan mempertahankan tekanan yang meningkat dari penegak hukum. Akan terbukti menjadi kerugian yang signifikan bagi organisasi kriminal. Sampai pada tahun 2019, CSRL membentuk aliansi dengan elemen kartel Glove yang mengakibatkan terciptanya Gros Sombra, mantan pemain Glove, sel kartel yang kini telah mendiri. Pada akhirnya, pembentukan Grupos Sombra tidak banyak membantu CSRL atau El Maro. Pada bulan Juli 2019, ia mulai merasakan tekanan ketika penegak hukum membekuk lebih dari 35 juta dari berbagai rekening milik El Maro dan V Santa dan Mr. F. Santa Kartel Rosa D5, 14 properti dan 147 kendaraan juga disita. Keadaan menjadi lebih buruk pada bulan Juni 2020 ketika 26 anggota CSRL ditangkap oleh pihak berwenang. Di antara 26 orang yang ditangkap termasuk ibu saudara perempuan dari sepupu El Maro. Penggerebekan dimaksudkan untuk menghasilkan penangkapan El Maro, namun dia berhasil melarikan diri. Dia menyadari waktunya telah habis dengan kartelnya yang tampaknya berantakan. Nasibnya hampir tersegel, dia akan ditangkap atau bahkan lebih buruk lagi dibawa keluar oleh CJNE yang dilanda kemarahan, ketakutan, dan emosi. El Maro merilis video ke media sosial di mana dia menghadap kamera tanpa kesal dan emosional. Dia berterima kasih kepada orang-orang yang membantunya melarikan diri untuk penggerebekan di Salia, serta mengutuk pemerintah karena menyalahgunakan kekuasaan dan menunjukkan standar ganda. Dia menyatakan bahwa juga bersedia untuk bersekutu dengan kartel manapun untuk terus melawan CJNG. Dia bahkan meminta bantuan dari Bain Lensa, namun pemerintahan El Maro akan jatuh ke telinga DAA. Pada tanggal 2 Agustus 2020, El Maro ditangkap dalam operasi gabungan antara pemerintahan negara bagian Guam dan Sekretariat Keamanan Publik Meksiko. Di Januari tahun 2022, Jose Antonio Yepes Ortiz AK El Maro dihukum karena penculikan yang diperparah serta kejahatan lainnya dan dijatuhi hukuman penjara yang lama, sekitar 60 tahun. Meskipun karena sifat kejahatannya, dia akan tetap berada di sistem penjara Meksiko dan tidak banyak mendapat hukuman. Tidak ada peluang untuk diekstradisi ke Amerika Serikat karena kejahatannya dialokasikan. Setelah penangkapan dan hukuman terhadap El Maro, banyak yang mengira bahwa CSRL akan terpecah dan bubar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka masih tetap menjadi kartel dan meskipun mereka tidak menikmati tingkat yang sama, masih beroperasi di negara bagian Guato dan masih melakukan aksi kriminal seperti biasa. Tidak jelas siapa yang menjalankan kartel Santa Rosa D5 pada tahun 2024, meskipun banyak yang mencurigai organisasi tersebut dijalankan oleh anggota keluarga El Maro yang kemungkinan besar adalah miliknya. Faktanya, bahkan sejak penangkapannya, video propaganda CSRL sangat sering menampilkan Sario yang masih berjanji setia kepada El Maro, mantan pemimpin mereka, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa dia masih menjalankan organisasi dari dalam penjara. Mereka terlibat perang dengan CJNG di Guam dan masih mempertahankan kehadirannya di daerah Guam. Pada dini hari tanggal 14 Februari 2024, bagian tubuh dua pemuda yang terpotong-potong dibuang di jalan-jalan. Menyertai bagian tubuh yang terpenggal adalah narko dan spanduk yang ditinggalkan oleh CSRL, tampaknya mengancam FBI setempat. Kemudian pada malam tanggal 14 pada bulan Februari, serangkaian video grafis dirilis ke media sosial oleh CSRL yang menampilkan unsur-unsur
penyiksaan dan pembunuhan yang mengerikan terhadap 2 tersangka anggota CJNG yang bagian tubuhnya kemudian ditemukan dibuang di jalan-jalan. Namun tetap saja apa yang terjadi dalam video sebenarnya seperti yang disebutkan dalam video tersebut. Pada dasarnya adalah serangkaian klip yang menggambarkan interogasi dan dari 2 korban muda. Semua video diambil di lokasi yang sama, terlihat seperti kandang atau bahkan kandang kuda. Segmen interogasi memang mengungkapkan beberapa informasi menarik yang merinci bagaimana anak muda tersebut, sepertinya laki-laki, mungkin akhirnya bekerja untuk CJNG. Lo hanya melihat interogasi salah satu tawanan dalam video yang berdurasi 1 menit 18 detik. Seorang pemuda yang gue pikirkan berusia akhir remaja atau awal 20-an terlihat duduk di tanah dengan tangan terikat di belakang punggung dan kakinya juga diikat. Pemuda itu bergoyang maju mundur gelisah sambil berbicara ke kamera. Dia menyindir F. Dia adalah pengintai atau halon untuk CJNG. Dia juga mengungkapkan detail yang menarik sehubungan dengan mungkin bagaimana dia akhirnya bekerja untuk mereka. Dia menyatakan bahwa jika polisi sempat menangkap, membeli atau menjual kaca yang menurutku adalah sabu, maka mereka akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada anak buah Elmeno untuk bekerja pada mereka. Sementara dia tidak menyatakan jika ini adalah bagaimana dia akhirnya bekerja untuk CJNG. Dia sepertinya menyindirnya. Setelah interogasi, Lo kemudian disambut dengan beberapa kejadian grisly yang menyoroti penyiksaan dan pembunuhan 2 pemuda. 2 klip pertama yang merupakan detail singkat untuk penyiksaan segmen berdarah di video telah didubing dengan lagu CSRL Narko Sido. Di klip pertama terlihat korban yang diinterogasi. Dia duduk bersandar di dinding masih dengan tangan dan kaki terikat. Meskipun sekarang ada sumbat di mulutnya, hitman telah melepas sepatu pria itu tapi tetap memakai kaos kakinya. Mereka memasukkan kaos kakinya ke dalam bensin dan kemudian mulai membakar kaki laki-laki itu. Juru kamera bolak-balik fokus pada laki-laki yang terbakar selama beberapa detik sebelum kemudian fokus pada wajah korban. Lo melihatnya menggigit di leluconnya saat wajahnya menunjukkan meringis penuh rasa sakit. Lalu video melompat dan dipotong ke korban kedua dan dia mendapat perlakuan yang sama. Dia berbaring di tanah dengan kaki terbakar. Lo melihatnya berguling-guling, tapi dia tidak bisa memadamkan api saat dia diikat. Lo melihat bahwa kaos kakinya telah terbakar hingga kainnya tampak meleleh ke dalam kulit korban. Salah satu tangannya juga mengeluarkan banyak darah, jarinya mungkin terpotong. Video kemudian melompat lagi yang terpotong sekali lagi dan lo kemudian bertemu dengan sebuah klip yang pendek yang menunjukkan para korban yang keduanya tampak mati. Satu tergeletak di tanah, tergeletak di genangan darah. Gue pikir tenggorokannya mungkin telah disayat. Korban kedua, pria yang diinterogasi, digantung di balok. Kaki telah terpotong dan terlihat darah mengalir keluar dari tubuhnya. Mirip dengan hewan di rumah potong hewan. Sulit untuk membedakannya, tetapi korban kedua bahkan mungkin masih hidup. Tampaknya dadanya masih bergerak, seolah-olah dia bernapas, tetapi sulit untuk menceritakan sekali lagi. Jam skutnya kali ini kalian akan melihat Sicario sedang dalam proses memutilasi korban yang di video interogasi. Kakinya sudah terpotong di bagian lutut dan dibiarkan bersebelahan di samping badannya. Yang digunakan Sicario yakni parang setajam silet. Lalu dia memotong lagi lengan laki-laki yang masih terikat di bagian tangannya. Dia memotong di antara siku dan setelah sekitar 5 atau 6 pukulan, kedua lengan pria itu putus. Sicario kemudian mengambil lengan yang masih terikat dan melemparkannya ke dalam tumpukan bersama bagian tubuh lainnya. Lo kemudian akan disambut dengan gambar diam tubuh seorang pria yang terpotong-potong seluruhnya. Bagian tubuh tersebut telah disusun rapi dalam urutan bagian tubuh. Sebuah pesan juga ditampilkan di layar yang pada dasarnya menyatakan bahwa ini adalah nasib siapapun yang bekerja sama dengan polisi setempat. Di akhir video, lo kemudian melihat rekamannya yang bergaya POV. Seorang pria membawa tas di jalan-jalan. Dia berhenti dan membuang isi tas itu. Bagian tubuhnya dia kemudian meletakkan catatan di sebelah anggota badan yang terputus dan meninggalkan tempat kejadian
Gimana video berakhir? Video ini tampak diragukan lagi, sangat mengerikan dan juga menyoroti salah satu dari banyak metode yang mungkin digunakan oleh kartel narkoba untuk secara paksa merekrut anggota baru, yang pada akhirnya menjadi alasan mengapa ketika meliput video gue selalu berusaha untuk mengingat hal ini. Biasanya korban dalam eksekusi kartel yang ada videonya adalah orang-orang yang berada di posisi paling bawah dalam organisasi kriminal. Mereka dapat dibuang dan bisa saja direkrut secara paksa. Seringkali kita hampir tidak tahu apapun tentang korban dalam video tersebut. Itulah sebabnya gue salah merasa penting untuk menggambarkan mereka sebagai korban. Tentu saja beberapa yang mengalami nasib ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang jahat, tetapi mendengarkan hal itu pada akhirnya hanya melakukan siklus kekerasan dan tidak memanusiakan manusia. Tindakan mengerikan yang kita liput di saluran ini adalah videonya. Gue harap lo menikmatinya. Jika lo dapat menikmati konten semacam ini, jika lo baru di sini, silahkan tekan berlangganan, bagikan videonya, like, dan jika ada yang mau jadi sponsorship silahkan di DM gue di Instagram. So, jadi itulah kronologi eksekusi kartel CJNG oleh kartel CSRL. Katanya sih, gue juga nggak tahu banyak soal ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.